Pengenalan lingkungan sekolah SMPIT dan SMAIT Fajar Ilahi Bengkong. فعند الحديث عن المصطفى لساني وثغري صفي جميل لساني وثغري صفي جميل إذا اسود وجهي بليل الذنوب فعند Adab berpakaian. Pakaian adalah salah satu nikmat Allah Ta'ala. Allah jadikan manusia memiliki pakaian-pakaian yang memberikan banyak maslahat untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 32. Dan Islam juga menuntunkan beberapa adab dalam berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Di antaranya, kami jelaskan pada pemaparan singkat berikut ini. Adab umum berpakaian. Gunakan pakaian yang halal. Hendaknya pakaian yang digunakan halal bahannya, juga halal cara mendapatkannya, serta halal harta yang digunakan untuk mendapatkan pakaian tersebut. Kemudian, tidak menyerupai lawan jenis. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara. Demikian juga dalam hal berpakaian. Laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Adab umum berpakaian. Yang pertama, memulai dari sebelah kanan. Memulai dari sebelah kanan. Hendaknya memulai memakai pakaian dari sebelah kanan. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 168. Kemudian tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian bukan merupakan pakaian ketenaran. Hendaknya pakaian yang digunakan bukan pakaian yang termasuk libas syuhrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, doa memakai pakaian. Ketika memakai pakaian, hendaknya membaca doa berikut. Alhamdulillahilladzi kasani hadha sawbah wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, adab berpakaian khusus wanita. Menutup aurat wanita yang kemudian tidak berfungsi sebagai perhiasan. Kemudian, busana wanita muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita yang memakainya di depan para lelaki, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Kainnya tebal, tidak tipis, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Kemudian, tidak diberi pewangi atau parfum. Dan, wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Kemudian, pakaiannya memiliki sifat yang lebar dan longgar. Adab berpakaian khusus pria. Yang pertama, menutup aurat. Batasan aurat lelaki adalah dari pusar hingga lutut. Maka lelaki tidak boleh menggunakan celana pendek yang memperlihatkan bagian pahanya. Kedua, tidak memakai emas. Tidak diperbolehkan lelaki menggunakan emas dalam bentuk apapun, baik cincin, kancing, baju, pakaian berbahan emas, badge, atau semisalnya. Kemudian, tidak memakai sutra. Laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dan kemudian, hendaknya tidak isbal. Isbal artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah, dan semisalnya. Kemudian, adab makan dan minum. Makan dan minum dengan tangan kanan. Wajib makan dan minum dengan tangan kanan, dan haram hukumnya makan dan minum dengan tangan kiri. Dan
makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan setan. Pendapat yang menyatakan makruh adalah pendapat yang lemah. Namun, andaikan seseorang mengambil pendapat ini, maka tetaplah hendaknya ia menjauhinya, bukan malah melakukannya. Kemudian yang kedua, makan dan minum dengan duduk. Ketiga, tidak berbicara ketika makan dan minum. 4. Mengambil makanan dari yang paling terdekat dengan kita. Kemudian yang kelima, tidak makan dan minum sambil berdiri atau berjalan. Adab di masjid. Pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian berpakaian indah ketika menuju masjid. Kemudian menghindari dari makanan yang tidak sedap baunya. Kemudian bersegera menuju ke masjid, kemudian berjalan menuju masjid dengan tenang, kemudian berdoa ketika masuk masjid dan mulai dengan kaki kanan, kemudian sholat tahiyatul masjid, dan keluar menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.